Perkenalkan, aku Vanessa Miftahriani dengan NPM 1404102032 dari Biologi Angkatan 2020 Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, aku mau berbagi informasi terkait bioremediasi limbah menggunakan mikroorganisme dan konsultan bioremediasi yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang pertama adalah tentang enzim protease dari Bacillus speciosa sebagai agen bioremediasi limbah cair produk susu. Industri produk susu menjadi salah satu industri makanan yang menyumbang limbah polutan tertinggi, yang mana dapat menyebabkan masalah lingkungan serius dan masalah kesehatan publik. Limbah cair produk susu mengandung bahan organik yang tinggi. Jadi, kalau limbah cair produk susu masuk ke dalam badan air, maka limbah tersebut akan dengan mudah terdegradasi, sehingga menyebabkan penipisan kadar oksigen terlarut dalam badan air. Salah satu upaya untuk mengelola limbah cair produk susu adalah dengan teknik bioremediasi. Bioremediasi merupakan teknologi untuk mengurangi, menghilangkan, menahan, atau mengubah kontaminan yang ada di tanah, sedimen, air, dan udara menggunakan agen biologis. Dalam proses bioremediasi, terjadi reaksi metabolisme sel yang dikatalis oleh enzim-enzim, di mana pada proses ini terjadi proses degradasi senyawa polutan berbahaya menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Bioremediasi limbah cair produk susu merupakan teknologi inovatif dengan proses yang ekonomis dan merupakan pendekatan ekologis yang efektif untuk remediasi lingkungan yang terkontaminasi oleh polutan yang sulit terdegradasi. Bioremediasi limbah cair produk susu yang efektif adalah menggunakan bakteri yang mampu mendegradasi komponen dalam limbah tersebut, khususnya adalah bakteri yang memproduksi protease, karena menurut penelitian Chandran et al. Tahun 2014, bakteri penghasil protease efektif melisiskan protein susu seperti kasein dan juga karbohidrat. Salah satu bakteri protease yang ada dalam limbah cair produk susu adalah Bacillus speciosa. Bacillus merupakan genus bakteri yang relevan dalam produksi enzim protease. Bakteri ini dominan berada dalam limbah cair produk susu dan efektif mengurangi nilai biological oxygen demand, chemical oxygen demand, dan padatan tersuspensi dalam limbah cair produk susu. Bacillus speciosa juga memiliki kapasitas tinggi dalam biodegradasi senyawa organik dengan konsentrasi tinggi yang ada dalam limbah cair produk susu, seperti laktosa, kasein, dan lemak. Lalu, bagaimana cara menggunakan bakteri Bacillus speciosa untuk bioremediasi limbah cair produk susu? Dilansir dari penelitian El Sesi dan Mustafa tahun 2020, limbah cair produk susu diambil sebanyak 10 mili. Kemudian dikultur dalam media yang mengandung 50 gram pepton, 3 gram ekstrak ragi, dan 10 mili susu segar dalam labu Erlenmeyer 250 mili. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu 35 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian, isolat yang dibuat tersebut dilakukan pengayaan dengan melakukan inokulasi sebanyak 1 mili ke dalam 90 mili kaldu susu baru dan pertumbuhan bakteri diamati. Kemudian, dilakukan pemurnian terhadap bakteri penghasil protease sesuai dengan ciri-ciri genus Bacillus dari kultur pengayaan. Pemurnian bakteri dilakukan pada media agar susu dan diinkubasi pada suhu 35 derajat selama 24 jam. Koloni bakteri yang dihasilkan dipindahkan ke media natrium agar lalu diawetkan. Bakteri yang telah dimurnikan dapat digunakan untuk remediasi limbah cair produk susu. Yang kedua adalah konsultan bioremediasi di Indonesia dan dunia. Konsultan bioremediasi tersebar di Indonesia dan dunia untuk menunjang aktivitas remediasi lingkungan. Dengan mengetahui konsultan bioremediasi yang ada di Indonesia dan di dunia, maka dapat diketahui prospek dan tantangan di masa depan terkait upaya remediasi lingkungan. Perusahaan bioremediasi di Indonesia diantaranya ada PT Antares Multi Energi yang fokus pada jasa kontraktor reklamasi tambang, revegetasi lahan, reboisasi hutan, dan bioremediasi lahan. PT Green Planet Indonesia yang melayani jasa rehabilitasi dan bioremediasi lahan pasca tambang di perusahaan tambang dan migas. PT Planet Biru Indonesia yang menyediakan konsultan untuk masalah air limbah. Sementara itu, perusahaan bioremediasi yang ada di dunia diantaranya ada di ND Biotech yang ada di Italia. Perusahaan ini menawarkan konsultasi penerapan teknologi bioremediasi pada lingkungan. Lalu ada Hanis Consulting yang ada di Amerika Serikat.
berfokus dalam menangani kontaminasi situs air tanah dan manajemen program kualitas lingkungan. Dan ada EOS Asia Remediation yang ada di Taiwan, merupakan perusahaan yang menyediakan produk industri untuk bioremediasi pengolahan tanah dan air tanah. Sekian informasi yang bisa aku bagikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.